Usai mengunjungi Expo 2025 Osaka di Jepang, Presiden Prabowo langsung bertolak menuju markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Misi diplomatik Presiden Prabowo di New York adalah menyampaikan pidato dalam sesi debat umum pada sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kehadiran Presiden Prabowo dalam panggung multilateral tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi aktif dalam upaya menjaga perdamaian, memperkuat kerjasama global, serta memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat dunia. Dari Bandar Udara Internasional Kansai, rombongan Presiden menempuh perjalanan 11.000 km ke Bandar Udara Internasional John F. Kennedy. Presiden mendarat di New York pada Sabtu 20 September 2025 sekitar pukul 16.50 waktu setempat. Forum PBB akan menjadi panggung bagi Indonesia untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang dan memperkuat posisi diplomasi Indonesia di kancah global. Selain menandai kembali tampilnya pemimpin nasional di level tertinggi Forum PBB, Indonesia juga akan menegaskan perannya sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia. Dari bandara, Presiden Prabowo langsung menuju hotel selama berada di New York dengan pengawalan khusus protokoler pemimpin kenegaraan. Kedatangan Presiden Prabowo di kota New York ternyata telah ditunggu sejumlah diaspora Indonesia. Para diaspora Indonesia tampak berkumpul, berdiri berjajar di sepanjang jalan sekitar hotel, membawa semangat untuk menyambut langsung kehadiran Presiden. Presiden Prabowo juga tampak turun dan langsung menemui diaspora Indonesia. Presiden juga menerima karangan bunga dari dua anak diaspora sembari mencium kepala mereka. Menurut diaspora yang hadir, tampilnya Presiden Prabowo dalam agenda utama PBB merupakan kebanggaan sekaligus pengingat akan tanah air. Bangga sih, karena kan kadang-kadang juga kita urutan ketiga kan, ya. Kita bisa berbicara di depan negara-negara yang penting lainnya. Sebagai mahasiswa saya bangga sih. Semoga apapun yang dilakukan di UNGA lancar lah. Setahu saya Presiden di sini dalam rangka United Nations General Assembly. Bapak hadir di sini dengan ketua-ketua negara yang lain. Lebih dari 100 negara hadir. Jadi ini kehormatan untuk Indonesia ya. Kalau Pak Prabowo hari ini datang di New York untuk acara United Nations General Assembly atau UNGA. Menurut Kementerian Luar Negeri, Indonesia menerima sekitar 258 tawaran pertemuan bilateral selama sesi pekan tingkat tinggi sidang Majelis Umum PBB yang berlangsung pada 22 hingga 27 September. Namun setelah mengkurasi dengan menimbang sejumlah hal seperti prioritas dan lokasi pertemuan, Kementerian Luar Negeri memilih untuk menjalankan sekitar 200 pertemuan saja. Selain Presiden dan Menlu, delegasi Indonesia juga diperkuat dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rohsan Roslani, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Aspek yang dibahas juga beragam, mulai bisnis, ekonomi, pengungsian, masalah hukum perang, nuklir, lingkungan hidup, hingga kesehatan. 145 negara dari total 190 negara anggota PBB telah mengkonfirmasi kehadiran. 137 negara diwakili oleh kepala pemerintahan, delegasi 5 negara dipimpin wakil presiden, delegasi 3 negara dipimpin wakil Perdana Menteri, dan 43 negara diwakili pada tingkat menteri dan jabatan lainnya. Setidaknya ada 2 poin yang dinantikan dari Indonesia di sesi debat umum tersebut. Yang pertama adalah soal dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Momentum ini juga akan menjadi tindak lanjut dari deklarasi New York, akan tetapi kali ini adalah untuk tingkat kepala negara atau kepala pemerintahan. Kita juga bisa menantikan adanya negara-negara lain seperti Inggris, Kanada, Belgia, dan Australia yang akan menyatakan atau mengakui kemerdekaan dari Palestina. Dan yang kedua, pidato Presiden Prabowo Subianto nampaknya akan menyinggung soal reformasi sistem multilateral di tengah terjadinya krisis likuiditas yang saat ini sedang dihadapi oleh PBB. Indonesia pun konsisten untuk mendukung reformasi multilateral PBB tersebut, salah satunya adalah dengan mendorong perlunya intervensi dan juga pembenahan PBB sesuai dengan kebutuhan zaman.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet menjelaskan bahwa kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam forum internasional seperti sidang Majelis Umum PBB ke-80 ini juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus aktif berperan dalam upaya menjaga perdamaian dunia. Indonesia merupakan negara penyumbang pasukan perdamaian atau peacekeepers terbesar kelima, dan hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mendapatkan kepercayaan dari dunia. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto membawa misi besar Indonesia dengan berpidato langsung di debat umum sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat. Forum ini menjadi ruang untuk meneguhkan suara bangsa Indonesia serta menunjukkan kontribusinya dalam mewujudkan perdamaian dan solidaritas dunia. Agenda pertama Presiden Prabowo di PBB adalah menghadiri konferensi internasional tingkat tinggi untuk penyelesaian damai atas masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara yang digelar di Gedung Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Senin 22 September 2025. Konferensi yang dipimpin bersama Prancis dan Arab Saudi ini menjadi salah satu forum penting bagi komunitas internasional untuk meneguhkan kembali komitmen global terhadap solusi dua negara sekaligus menggalang dukungan nyata bagi implementasinya. Indonesia hadir dengan peran sentral sebagai salah satu anggota core group yang mengawal proses perdamaian tersebut. Peran serta Indonesia dalam forum ini menegaskan posisi Indonesia yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan dan pengakuan terhadap negara Palestina. Dengan dukungan internasional yang luas, posisi Palestina diharapkan semakin kuat dalam memperjuangkan perdamaian yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan prinsip hukum internasional. Presiden Prabowo mendapat kesempatan berbicara pada urutan kelima dari total 33 negara dan organisasi internasional yang diundang memberikan pandangan. Jumlah pembicara dalam forum ini dibatasi hingga 33 dengan prioritas diberikan kepada negara-negara core group yang memiliki peran krusial dalam mengawal proses implementasi solusi dua negara, termasuk Indonesia. I wish to extend our deepest appreciation and highest regards to the governments of France and the Kingdom of Saudi Arabia for their leadership in convening this important deliberation. It is with a heavy heart that we recall the ongoing unbearable tragedy in Gaza. Thousands of innocent lives, many of them women and children, have been killed. Famine looms. Human catastrophe is unfolding with our eyes. We condemn all acts of violence against innocent civilians. Therefore, it is today with dignity that we gather to take our historical responsibility. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine, but also to the future of Israel, and also the very credibility of the United Nations. We condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. The New York Declaration has provided a peaceful and just pathway towards peace. Statehood must mean peace. Recognition must mean
a real chance towards lasting peace. It must be a real peace for all sides, for all parties. Distinguished Excellencies, we commend the leading states of the world that have taken this principled step. France, Canada, Australia, the United Kingdom, Portugal, and many other leading countries of the world have taken a step on the right side of history. The recognition of the state of Palestine is the right step on the right side of history. To those who have yet to act, we say history does not stand still. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. We must overcome hatred, fear. We must overcome suspicion. We must achieve the peace that is necessary for the human family. We are ready to take our part in this journey towards peace. We are willing to provide peacekeeping forces. Thank you very much. Peace. Peace now. Peace immediately. We need peace. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di antara para pemimpin dunia mencerminkan tekad Indonesia untuk terus mengawal isu Palestina hingga terwujud solusi yang damai, permanen, dan berkeadilan. Sebagai anggota Core Group, Indonesia berperan penting dalam penyusunan dokumen yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB. Pada hari yang sama, Presiden melanjutkan agenda diplomatik dengan bertemu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres di lantai 27 Gedung Sekretariat PBB. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo menekankan pentingnya solidaritas global dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Presiden juga mendorong upaya bersama, pembangunan berkelanjutan, dan memperkuat peran negara berkembang dalam sistem multilateral. Kedua pemimpin juga membahas sejumlah isu strategis, yaitu komitmen Indonesia dalam mendukung penyelesaian damai konflik Palestina melalui solusi dua negara dan mendukung penuh upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjalankan mandatnya. Presiden juga menekankan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi pada misi perdamaian, khususnya terkait situasi di Gaza. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.